kebun sawit yang subur. Di barat, emas dan batu bara bersusun atur. Di utara, minyak dan gas dari bumi menyembur. Aroma hutan disingkil, gerap capin di Tamyang. Perempuan berpipi merah memanen kopi di Gayo. Di Senelu, orang-orang memainkan nandong. Sungai Alas di kaki Leoser. Inilah Aceh tanah harapan. Laki-laki besaman di Belang Kejeren, Puncak Rapai Geleng di selatan, Rampak Rimpeng dan harum coklat di Pidijaya, Taman Laut Permai di Sabang, Ayam Tangkap di Aceh Raya. Inilah Aceh tanah harapan, gerbang yang terbuka. Ayahlah segala luka, ayahlah segala luka. Kibarkan layar di panggung dunia. Ini namanya kalul, moyang kalul. Inilah moyang kalul. Orang Benajar semua kemari, itulah kita anukan di sini. Mau dari mana, mau dari kalul nih, mau dari luar Pak, dari Takengon, dari mau Belang Kejeren sampai ke Pinding, Benajar kemari. Moyang kalul ini awalnya kan dia dari Takengon. Habis itu dari Takengon ke Belang Kejeren, dari Belang Kejeren ke Pinding, dari Pinding terus ke Kuala Serba Pak. Habis itu dari Kuala Serba itulah ke kalul ini. Ya, ini nenek moyang dari orang Gayo. Yang itu yang besar tuh yang moyangnya asli, yang dua tuh itu karena panglimanya. Memang orang Gayo ini di pucuk Pak. Di mana dia hutan di situ dia Pak. Dia usahanya cari ikan kadang-kadang. Dia bebalo, bebaha semua di situ Pak. Di hutan dia. Dia di pucuk Pak. Nggak mau di bawah. Di tepi sungai. Ciri khasnya itu. Itu orang Gayo. Nggak sampai pun 1 kilo Pak. Udah kampung di situ. Hutannya ya kan, udah nggak pas lagi lah. Udah dikuasai sama PT-PT kan, mana lagi. Kita mau cari sana pun udah nggak bisa. Udah orang luar punya. Saya mulai tahun 90-an sampai tahun 93 lah gitu kan. Ya kalau hutan ya masih lebat lah. Karena masa itu istilahnya PT-PT pun nggak begitu banyak ya kan. Cuma kami-kami saja lah yang masuk ke dalam sana. Karena istilahnya kalau kerja kayu ini ya makin ke dalam, ya makin banyak kayu gitu kan. Kami kalau ngambil kayu, satu pohon itu mungkin 1 minggu baru siap kami belah. Termasuk juga kalau pengambilan batu di sungai. Ya namanya kami secara manual. Paling ya sekubik 1 hari. Ya sekedar cukup untuk makan aja kan. Ya kita bandingkan dengan perusahaan yang memakai alat berat. Ya pakai beko segala macam lah kan. Ya mereka 1 harinya berapa ratusan kubik dia bawa. Kita juga punya aturan desa. Dibolehkan menebang kayu untuk membuat rumah. Dengan syarat dengan 1 batang kayu ganti dengan bibit lah kita bilang. 6 batang. Kalau dengan binatang-binatang istilah kalau kami penebang ini, karena kami di sana tuh cari makan istilahnya, hewan-hewan tuh nggak ganggu lah gitu. Kecuali kita ganggu dia gitu kan. Ya kami kalau nggak ada hutan ya nggak tahu cari makan lain lah begitu kan. Yang masih bekerja menebang kayu, hentikanlah. Karena efek dari penebang hutan liar ini, kita kan bisa lihat tahun 2006, desa kita habis, rumah-rumah habis, harta kita habis, termasuk kebun-kebun yang ada habis dihantam banjir bandang. Kan nggak mungkin kita cari makan terus ke sana. Ya kalau bisa dirubah lah macam saya, tani, atau ya cari-cari yang lain lah begitu. Pokoknya jangan dihabiskan lah hutan tuh, khususnya di hutan Loser inilah. Karena kita harapkan ke depan ya anak-anak kita juga masih mau melihat hijaunya hutan ini.
Industri-industri dengan sederet peralatan berat dan tangguh terus bergerak dan bekerja, menguras habis isi rimba dan sungai tanpa memperdulikan akibatnya. Selagi izin masih dikantongi, mereka tak pernah berhenti. Sudah terlalu lama kita menyakiti, memanfaatkan sesuka hati. Akankah kita menunggu kehancuran ini terjadi? Selamatkan hutan loser untuk generasi ke depan, untuk anak cucu kita.